sore aku lagi gabut, terus aku mau bikin vlog, ini vlog pertama aku. Nah, kali ini aku pengen ngebahas salah satu buku yang lagi aku pelajarin, dan buku ini tuh buku wajib banget kalau kamu lagi belajar tentang multikulturalisme secara politik ya. Nah, kan kita sering dengar juga yang pertama tuh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kita sering Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi ini tuh salah satu pilar kebangsaan Indonesia yang ada juga tulisannya di Pancasila di Burung Garuda. Nah, jadi untuk memahami teori dasar dari Bhinneka Tunggal Ika itu tuh harus dipahami dulu dari salah satunya buku ini, yaitu bukunya Multicultural Citizenship dari Wilkin Lika, atau yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi judulnya Kewargaan Multikultural, ini udah diterjemahin sama LP3ES. Udah agak jelek gini bukunya karena udah aku buka-buka. Agak susah juga memahaminya karena ini tuh kayak lumayan filosofis. Jadi kayak teori-teori dasar dan konsep-konsep dasarnya tuh benar-benar harus dipahamin secara dalam. Terus kan dia ini ngambil latarnya itu jeng-jeng ada kendaraan lewat. Nah, dia itu kan ngambil latarnya dari Amerika gitu. Jadi bagaimana daerah-daerah di Amerika yang bergabung, etnis-etnis di Amerika yang bergabung pada awalnya, terus bagaimana etnis-etnis dari para imigran yang bergabung di Amerika, sehingga permasalahan keberagaman etnis-etnis ini tuh gimana menjadi sebuah yang namanya keberagaman di Amerika gitu, yang menjadi sebuah Amerika itu gimana. Nah, karena kan Amerika itu besar banget, jadi dia tetap harus memperhatikan minoritas-minoritas yang ada di Amerika. Jadi mirip juga kayak Indonesia. Nah, Indonesia itu kan ada beragam suku bangsa, ada beragam adat, ada beragam kebudayaan, ada beragam etnis. Secara geografis juga terdiri dari ribuan pulau-pulau gitu. Jadi Indonesia juga salah satu negara yang memiliki keberagaman yang sangat-sangat kaya gitu. Nah, sebenarnya di negara manapun itu pasti akan beragam sih ya, karena manusia aja tuh nggak mungkin sama gitu. Kayak anak kembar aja tapi tetap nggak mungkin sama. Jadi emang udah secara alamiah manusia itu beda-beda. Nah, gitu juga dengan konsep kenegaraan dan kebangsaan. Pasti akan ada banyak keberagaman di dalamnya. Nah, jadi gimana negara dan bangsa itu memandang dan menyikapi keberagaman yang ada. Oleh karena itu muncullah konsep multikulturalisme dan pluralisme di dalam politik. Nah, di pengantar buku ini tuh juga dijelasin sih bagaimana Indonesia itu salah satu negara yang berhasil gitu membentuk konsep keberagamannya, sehingga walaupun ada mayoritas etnis, mayoritas agama, mayoritas suku bangsa yang ada di Indonesia, tapi Indonesia itu berhasil gitu merangkul minoritas-minoritas yang ada di Indonesia. Jadi di sini tuh cukup diberi penghargaan ya terhadap mayoritas orang Indonesia, karena dia berhasil untuk merangkul minoritas yang ada di Indonesia, sehingga yang namanya sebuah keindonesiaan itu berhasil dibangun dalam konsep keberagaman, yaitu tadi Bhinneka Tunggal Ika. ya, insight terpenting yang ada di buku ini itu yaitu tentang gimana
kalaupun kita adalah sebuah mayoritas, tapi mayoritas yang ada itu tidak boleh bertindak semena-mena, terus merasa superior sendiri, tidak memperhatikan minoritas sama sekali. Nah, karena apa? Kalau yang terjadi seperti itu akan menimbulkan yang namanya tirani mayoritas. Nah, itu kan akan menghasilkan konsep demokrasi yang nanti tidak tidak adil gitu bagi minoritas. Ya walaupun demokrasi itu dimenangkan oleh mayoritas, tapi mayoritasnya tidak boleh bertindak semena-mena, karena kalau mayoritasnya bertindak semena-mena dan tidak memperhatikan identitas dari minoritas-minoritas yang ada, maka demokrasi yang terbentuk adalah demokrasi yang berwajahkan tirani mayoritas. Nah, jadi di sini tuh disebutkan kalau si minoritas-minoritas yang ada di tengah-tengah mayoritas ini sebenarnya mereka itu hanya ingin identitasnya dihargai gitu, supaya identitas mereka itu tidak serta-merta dihilangkan. Nah, mereka hanya ingin mereka diakui keberadaannya, diakui kepentingannya, diakui identitas-identitasnya, tidak lantas dihapus oleh mayoritas yang ada. Nah, bukan berarti minoritas-minoritas ini ingin memisahkan diri atau ingin berdiri sendiri gitu. Jadi konsep penghargaan mayoritas terhadap minoritas itu bukan berarti muncul kekhawatiran akan nanti minoritas ini memisahkan diri atau minoritas ini membangun kekuatan sendiri kayak gitu. Tapi lebih kepada toleransi, lebih pada penghargaan, lebih kepada ingin diakomodirnya identitas dan kepentingan dari minoritas oleh mayoritas. Jadi wilayah itu, terus kesejahteraan itu bisa dimiliki dan dinikmati bersama-sama oleh mayoritas dan minoritas. Oke, thank you udah nemenin cuap-cuap aku tadi yang agak-agak belibet-belibet. Semoga bermanfaat. Selamat sore, bye-bye.